aku dari akuntansi angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Salam kenal Cak. Salam kenal juga. Ini kira-kira akhir-akhir ini kesibukannya apa aja sih? Oke, aku sih hari ini lagi sibuk belajar ya, karena kebetulan kan kita juga lagi UTS nih. Nah, terus selain itu aku juga sibuk di KMA pasti khususnya, karena sekarang kan aku udah jadi sekretaris umum KMA. Pastinya aku juga menaungi seluruh internal pemeriksaan. Sibuk ya kak? Ya, dikit-dikit lah. Nah di episode sekolah kali ini kita mau ngebahas nih kakak kan sekarang jadi awardee dari beasiswa Jarum ya kan. Nah, kita mau nanya-nanya lebih dalam nih kak, karena pasti teman-teman juga pada penasaran. Boleh. Oke, boleh dijelasin dulu mungkin kak beasiswa Jarum itu apa sih? Oke, jadi pertama-tama aku akan jelasin terkait dengan Jarum Foundation sendiri ya. Nah, dari Jarum Foundation sendiri itu mereka berbakti kepada negeri. Nah, itu dibagi menjadi 5, ada Jarum Bakti Sosial, lalu Bakti Pendidikan, ada Bakti Lingkungan, Bakti Olahraga, dan juga Bakti Budaya, seperti itu. Nah, Jarum Beasiswa sendiri itu merupakan bagian salah satu program kerja dari Bakti Pendidikannya Jarum Foundation, seperti itu guys. Untuk tahap-tahapnya nih kak, untuk bisa kita mendaftarkan beasiswa Jarum itu apa aja? Oke, untuk tahap-tahap pendaftarannya sendiri itu aku mulai dari pertama dulu. Pasti teman-teman kalau udah cek websitenya, itu teman-teman akan melalui tahap seleksi berkas yang pertama. Nah, dari seleksi berkas ini, itu teman-teman nggak perlu khawatir buat biasa kan kalau mau daftar apa-apa tuh siapin CV sebagus-bagusnya, itu teman-teman nggak perlu khawatir karena dari website Jarumnya sendiri itu udah disediakan secara rinci untuk teman-teman mengisi rincian kegiatan-kegiatan pengalaman teman-teman selama perkuliahan maupun sekolah dulu yang pernah teman-teman alami kayak gitu. Itu diisi dengan sejujur-jujurnya teman-teman, nggak kurang, nggak dilebih-lebihkan juga. Jadi teman-teman jujur aja apa adanya, tulis di situ dan dengan kata-kata yang singkat dan jelas kayak gitu. Itu tahap yang pertama. Lalu tahap yang kedua, teman-teman akan nantinya melalui tahap seleksi tulis. Nah, tahap seleksi tulis ini sendiri dibagi menjadi 2 lagi. Ada seleksi tulis online dan offline. Nah, pada saat teman-teman sudah dapat pengumuman di email melalui Jarum bahwa teman-teman sudah lolos dari seleksi berkas, nanti teman-teman akan mengikuti tahap seleksi online dan itu akan teman-teman masuk ke website Jarumnya. Di situ teman-teman benar-benar harus ada di ruangan yang kosong, full kosong dan hening gitu. Karena dari website sendiri nanti teman-teman tuh langsung otomatis akan on cam dan online. Kayak gitu. Kalau mungkin teman-teman dulu pernah tes mandiri di PTN kayak gitu lah kurang lebih teknisnya. Terus teman-teman juga harus berhati-hati. Kenapa? Karena teman-teman nggak bisa membuka namanya app lain, terus aplikasi lain. Bahkan ada notif sekecil apapun itu langsung ke detect dan alarm langsung bunyi tet kayak gitu. Itu keblokir atau gimana? Nah itu langsung kayak ada peringatan gitu lah. Cuman teman-teman tips dari aku aja itu teman-teman tetap tenang dan tetap lanjutin aja tesnya. Karena aku pun sempat ada bunyi notif sedikit gitu, aku bingung kan, aku nggak ngapa-ngapain pada saat itu. Cuma langsung bunyi alarmnya itu, tetap tenang, tetap lanjutin ujiannya kayak gitu. Nah pada saat teman-teman udah lolos dari seleksi online, itu teman-teman akan melalui seleksi tulis offline, di mana nantinya teman-teman dari masing-masing region akan dikumpulkan. Kebetulan aku kan dari region Semarang. Dari region Semarang itu dikumpulin waktu itu di Semarang bawah lah buat seleksi di hall D gitu, sekitar banyak ribuan orang nih pokoknya yang daftar waktu itu. Terus teman-teman di situ akan dibagi kertas, ya tes tulis, tetap tenang, kunci tetap fokus, terus teman-teman bisa lolos kok. Gitu. Next, pada saat teman-teman udah melalui seleksi tulis offline dan lolos, teman-teman akan mengikuti rangkaian tesnya itu sampai akhir pastinya. Karena setelah itu teman-teman akan melalui seleksi wawancara. Tapi sebelum teman-teman masuk ke tahap seleksi wawancara, teman-teman akan melalui tahap dinamika kelompok terlebih dahulu. Tapi tetap teman-teman tenang aja karena pasti semuanya bakal lolos di dinamika kelompok ini. Itu kayak buat games kelompok gitu-gitu aja sih. Itu tetap dinilai teman-teman kinerja yang sama di situ. Terus besoknya teman-teman akan melalui tes wawancara. Ya udah deh kalau udah seleksi wawancara selesai, lolos gitu. Ngomong aja. Jadi kita kan udah tahu nih tahapan-tahapan mendaftar ke beasiswa itu. Nah, aku mau tahu dong Kak, apa aja sih persyaratan-persyaratannya, kayak misalnya persyaratan usia, semester atau IPK gitu. Oke, boleh banget. Nah, kalau dari usia
usia sendiri itu teman-teman dari Jarum nggak ada batasan maksimal usianya. Yang penting teman-teman berstatus sebagai mahasiswa aktif dari perguruan tinggi yang bermitra dengan Jarum Foundation itu sendiri. Dan pada saat mendaftar itu teman-teman sedang berada di tingkat semester 4 di diploma 1 maupun di diploma 4 maupun serata 1 seperti itu. Berarti ada minimal semesternya juga. Bukan minimal sih, persyaratannya harus berada di semester 4. Pokoknya harus di semester 4. Iya, nggak bisa kurang. Jadi teman-teman masih semester 2, semester 1, semester 3 itu belum bisa daftar. Dan kalau teman-teman udah lewat dari semester 4 juga nggak bisa. Kayak gitu. Pokoknya di semester 4. Berarti ada persyaratan IPK-nya juga. Nah, kalau secara IPK itu minimal IPK teman-teman sampai semester 3 itu 3,0. Dan teman-teman harus pertahankan sampai akhir semester 4. Tapi cukup sampai akhir semester 4 aja, bukan selama 1 semester itu aja. Kenapa? Karena pada saat di interview nanti itu rangkaiannya panjang kan teman-teman. Itu bisa teman-teman lalui pada saat teman-teman selesai semester 4. Jadi IP semester 4 juga tetap ditanya lah berapa, kayak gitu. Nah ini sih. Dan setelah lolos di beasiswa pun, kan banyak ya ketemu beasiswa dari berbagai macam pulau lah kayak gitu. Itu tuh bahkan ada yang umur sampai 25, 26 itu ada. Tapi mereka tetap pada saat itu mereka kuliah di semester 4 kayak gitu. Di semester 4. Semester 4. Betul. Kan tadi banyak persyaratan usia, semester dan IPK kan. Kira-kira kalau pengalaman organisasi itu harus punya atau enggak Pak? Oke, di sini perlu teman-teman highlight bahwa beasiswa Jarum ini sendiri itu membuka kepada umum, yang mana teman-teman harus pede aja intinya. Mau punya pengalaman organisasi, mau enggak, yang penting teman-teman daftar aja kalau teman-teman dari semester 4. Cuma memang diutamakan kepada teman-teman yang sudah memiliki pengalaman lebih di bidang organisasi atau pengurusan selama teman-teman berkuliah maupun di sekolah dulunya kayak gitu. Nah, untuk periode beasiswa Jarum sendiri itu berapa lama? Oke, untuk periode sendiri, nanti teman-teman akan berstatus sebagai beasiswa aktif itu selama 1 tahun, kayak gitu. Nah, misal ya kita dapat terima beasiswa Jarum, itu nantinya ada ikatan kerja juga. Oke, untuk ikatan kerja sendiri tuh sebenarnya nggak ada sih. Jadi dari Jarum Foundation sendiri tuh membebaskan kepada teman-teman beasiswa pada saat lulus dari kuliah nantinya buat daftar di mana aja. Bahkan aku sempat nanya ke pihak interviewer sendiri pada saat aku mengikuti tahap interview, itu ada benefit nggak kayak buat masuk ke Jarumnya setelah lulus dari kuliah? Bahkan nggak, tetap setara teman-teman dari beasiswa maupun non beasiswa kayak gitu. Jadi ya udah relax saja. Kira-kira benefit yang kakak rasain dari jadi bagian dari beasiswa Jarum ini apa nih? Oke, untuk benefitnya sendiri pasti ada banyak nih, Ica sama Dila yang bisa kalian bisa dapetin setelah menjadi beasiswa. Karena dari Jarumnya sendiri itu akan memberikan pelatihan soft skill yang mana teman-teman wajib ikuti. Ada 3 rangkaian besar dari Jarumnya sendiri, ada karakter building, lalu ada leadership development, dan ada national building, kayak gitu. Nah di karakter building sendiri itu udah aku lalui kemarin mas, di akhir tahun 2023. Itu nantinya teman-teman bakal dibentuk karakternya, karena teman-teman akan dibawa ke satu tempat di daerah Bandung sana lah pokoknya. Jadi teman-teman bakal dididik karakternya, dibentuk di situ. Terus untuk leadership development kemarin kebetulan aku ikuti di awal tahun 2024 ini sendiri ya, ke Surabaya. Terus di sana teman-teman dibawa ke hotel bintang 5 kayak gitu selama kurang lebih 4 hari 3 malam. Di situ teman-teman bakal dapat pelatihan terkait dengan public speaking yang baik dan benar itu seperti apa, lalu berpikir kritis, berdinamika di dalam kelompok. Itu cukup dinamis selama 4 hari 3 malam tersebut. Dan teman-teman juga nggak perlu khawatir misal teman-teman kadang masih ada grogi atau pikiran mengatasi ya agak kurang-kurang miss gitu di atas panggung, karena itu tuh wajar, hal seperti itu sebenarnya wajar. Itu diajarin di Jarum gimana cara teman-teman menanggulangi hal seperti itu di atas panggung kayak gitu. Gitu sih, banyak kok. Wah, jadi keren banget ya benefitnya. Jadi kayak kita ketemu sama orang-orang baru juga ya kan? Bener. Oh iya, yang pastinya nggak kalah penting itu relasi sih, Cak. Nah, Relasi itu bakal teman-teman dapetin juga, karena nantinya baik dari internal persemarang maupun
maupun dari satu Indonesia. Teman-teman bakal di-invite di grup WA satu Indonesia. Bayangin kan teman-teman bisa kenal teman-teman dari ujung Aceh sampai ujung Papua itu bisa kenal, dan itu pastinya orang-orang positif semua gitu loh, karena nggak gampang kan buat masuk ke Jarum itu sendiri kayak gitu. Nah terus tadi teman-teman juga bisa memanfaatkan website teman-teman, karena pada saat teman-teman mendaftar Jarum itu disuruh bikin ID sama password. Nah pada saat teman-teman terima jadi beasiswa, itu teman-teman bisa memanfaatkan website itu sendiri untuk melihat info-info nih terkait dengan info lomba maupun info kerja nantinya itu seperti apa. Karena realistisnya aja di masa sekarang ini pasti yang paling penting itu relasi ya teman-teman buat semuanya. Terus yang namanya juga di sini tuh nggak ada yang namanya mantan beasiswa Jarum kayak gitu. Maupun teman-teman udah melewati masa kontrak 1 tahun itu nantinya, teman-teman bisa tetap menjaga relasi teman-teman sesama beasiswa Jarum ini, bahkan dengan angkatan-angkatan atas kayak gitu. Jadi kaderisasi di Jarumnya pun itu sebenarnya udah kental lah dari itu juga gitu. Keren ya relasinya luas gitu. Nah nih kalau kita dengar dari benefit kan pasti teman-teman di rumah kayak pengen banget kan untuk daftar ke beasiswa Jarum itu sendiri. Nah aku juga mau nanya nih Kak, kira-kira tips and trick yang bisa Kakak kasih ke teman-teman di rumah itu apa sih? Oke, dari tips and trick dari aku sendiri ya, karena aku juga selama di masa kuliah ini aku nggak cuma kuliah pulang, aku juga aktif untuk di organisasi dan ikut di rangkaian kepanitiaan terus selesai di KMK ya kayak gitu. Itu teman-teman bisa tulislah semuanya pengalaman teman-teman itu tuh dalam organisasi, bahkan dari teman-teman yang pernah menduduki posisi-posisi strategis seperti pernah jadi ketua atau ketua panitia, lalu bahkan teman-teman bisa menjadi koor saja pun teman-teman tulis aja di situ. Teman-teman tunjukkan bahwa teman-teman itu berpartisipasi aktif, dan karena dari Jarum ini sendiri juga mereka tujuan utamanya untuk mencari calon-calon pemimpin dari bangsa kita Indonesia ini sendiri. Jadi teman-teman harus tunjukin bahwa teman-teman itu cinta pada tanah air, dan teman-teman bisa yakinkan bahwa teman-teman itu bisa jadi seorang pemimpin yang mengharumkan nama bangsa nantinya seperti itu. Jangan lupa tetap semangat dalam mengikuti rangkaian tes Jarum itu sendiri, karena tidak cukup teman-teman yang memiliki kepintaran saja, tapi teman-teman juga harus fokus, tenang dan sungguh-sungguh dalam menjalankan tesnya. Karena kalau aku lihat teman-teman yang pintar banyak gitu loh yang ikutin tes Jarum yang lebih pintar dari aku ya sebenarnya. Cuman katanya apa, teman-teman yang bersemangat dan optimis lah yang akan menjadi beasiswa nantinya seperti itu. Jadi semangat ya teman-teman. Oke, yang terakhir nih Kak, apa pesan dari Kak Mike nih buat para teman-teman yang mau mendaftar beasiswa Jarum? Oke, pesan dari aku sendiri itu teman-teman jangan lupa buat mengulik info sebanyak-banyaknya, baik dari website Jarumnya maupun dari YouTube udah banyak banget lah tips and triknya buat jadi beasiswa. Terus teman-teman ikuti setiap rangkaiannya dengan sungguh-sungguh dan jalani setiap rangkaiannya dengan tenang, jangan panik, dan tetap uji teman-teman, jaga semangat teman-teman, tunjukin bahwa teman-teman benar-benar ingin menjadi beasiswa seperti itu dan mengharumkan nama bangsa. Kayak gitu sih. Mungkin ya terakhir dari aku ada sedikit kalimat kutipan yang bisa membakar nih semangat dan api teman-teman semua. Jadi Ustaz Syahrir pernah berkata, hidup yang tidak terlakukan tidak pernah dimenangkan. Sekian dari aku, terima kasih. Oke, sebelumnya makasih banget buat Kak Mike nih yang udah bersedia datang di tengah kesejukan, apalagi teman-teman PTS gini ya Kak ya. Untuk buat teman-teman juga semangat kalau mau daftar beasiswa Jarum, semangat.